Karena umumnya pekerja itu kurang olahraga. Bahkan senam aerobik atau aktivitas-aktivitas olahraga aerob ya, itu sudah menjadi modalitas untuk detoksifikasi. Saya sebagai pekerja juga begitu dok, sering kayak muscle stiffness kayak Itu gitu ya dok. dia. Sambil tangan ke depan, lurus ke depan dokter. Mohon izin lurus ke depan supaya ada stretching di lengan atas dan lengan bawah. Terasa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Laskar Medika. Bertemu lagi dengan podcast kesayangan kita, FKUM Punya Cerita. Kita mulai dari anamnesis. Baik, perkenalkan saya Karina Nilasari, dosen FKUM, akan menemani Laskar Medika semuanya untuk dalam obrolan yang santai tapi berbobot. Alhamdulillah di edisi kali ini ya, kita akan membahas salah satu topik yang sangat penting, terutama untuk kebugaran kita ya, khususnya terkait dengan senam. Yang mana topiknya kali ini adalah yang dinamakan senam sebuk ya, senam sebuk, senam untuk orang-orang sibuk mungkin ya. Iya dok. Oke, sudah hadir bersama kita narasumber yang luar biasa, dokter. Beliau adalah salah satu dosen kedokteran di Fakultas Kedokteran UM, Dr. Erianto Fanani, MKKK. Selamat datang Dr. Eri. Terima kasih. Bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah. Dr. Karina sehat? Alhamdulillah dok, sehat ya. Gimana dok? Boleh diceritakan sedikit ya, mungkin banyak juga nggak apa-apa ya dok. Siap. Apa sih sebenarnya yang melatar belakangi lahirnya senam sebuk ini dok? Ya, oke. Laskar Medika ya, Dr. Karina juga. Ya. Jadi apa sih senam sebuk? Mungkin itu dulu ya. Betul. Mungkin ini saya kira masih baru, Ya. masih baru karena memang pure ini bisa dikatakan invention ya, atau temuan dari tim kami. Kami mencoba membuat suatu modalitas ya, atau suatu senam begitu yang bisa dilakukan di tempat kerja. Nah, kita namakan sebagai senam sebuk atau sehat bugar saat kerja. Nah, Betul. jadi senam ini memang ditujukan untuk semua ya, terutama Laskar Medika, pemirsa anamnesis ya, pemirsa jadi kayak TV zaman dulu ya, gitu. Anamnesis yang memang pekerja. Ya, karena mohon maaf Dokter Karina, karena fokus saya ada di kesehatan kerja, kedokteran kerja, maka fokus saya adalah pada pekerja. Bukan berarti yang tidak bekerja tidak memiliki makna ya, tapi ya ayolah bekerja. Gitu ya. Jadi dengan pekerja ini kan macam-macam ya, dokter. Mohon izin. Ada yang berprofesi sebagai influencer ya, mengisi podcast, ada dosen, ada guru, mungkin juga Laskar Medika ada yang sebagai mahasiswa, ada juga yang sebagai pekerja di bank, di belakang meja administrasi, yang kurang gerak gitu ya. Kurang gerak, bahkan mungkin pilot pun juga begitu, 2-3 jam harus di atas kokpit dan sebagainya. Sementara itu, semakin kesini kita semua tahu lah ya, penyakit metabolik itu kan semakin meningkat, betul ya dok ya? Bahwa penyakit metabolik apakah itu hipertensi, apakah itu diabetes, dislipidemia, semakin kesini itu semakin meningkat. Dan saya kira ini saya tidak perlulah menampilkan data sekian persen ini sudah menjadi konsumsi publik begitu ya, sudah menjadi konsumsi publik. Bahkan Kemenkes pun, Kementerian Kesehatan kita RI itu sudah mencanangkan, sudah memprioritaskan program-program yang berkaitan dengan pencegahan ya, pencegahan penyakit-penyakit metabolik atau penyakit kronis. Nah, senam ini kami siapkan, kami susun, kami buat tujuannya untuk mencegah atau meminimalisir resiko penyakit metabolik, terutama pada pekerja. Ya. Kenapa pekerja? Karena umumnya pekerja itu kurang olahraga. Betul. Begitu ya, kurang olahraga, dan biasanya kita ambil secara umum saja ya. Secara umum paling tidak pekerja itu kan 8 jam sehari dok. Betul ya. Kita sebagai dosen aja misalnya masuk jam 7 begitu ya. Baru bisa istirahat mungkin jam
11, 12, Iya. ya 11, 12, kemudian ada kegiatan praktikum Betul. lagi itu mulai dari jam 1 sampai jam ya kira-kira jam 3, jam 4 gitu. Betul. Di waktu yang lama itu tidak mungkin di sela-sela waktu itu kita melakukan olahraga sambil berlari ya, sepeda, masa di tengah-tengah ngajar sepedaan gitu kan juga nggak mungkin ya. Iya. Kita juga tidak mungkin di tempat kerja itu. Belum tentu ya, Laskar Medika saya yakin tidak semua Laskar Medika kemana-mana bawa barbel. Ya kan? Betul ya. Belum tentu Laskar Medika kemana-mana pakai pakaian olahraga, Iya. pakai sepatu olahraga, apalagi mahasiswa kedokteran ya. Mahasiswa kedokteran biasanya kan sepatunya sepatu-sepatu yang memang untuk kuliah, yang bukan untuk olahraga. Ya, sehingga kita perlu membuat sesuatu inovasi, saya berani bilang suatu inovasi. Gerakan senam. Kenapa kok senam? Karena kita tahu gerakan senam aerobik ya, senam aerobik itu selain membuat badan itu menjadi sehat, tapi juga mampu meningkatkan kemampuan metabolisme ya, kardiopulmonal jadi meningkat, kemudian kondisi tekanan darah, gula darah. Bahkan senam aerobik atau aktivitas-aktivitas olahraga aerob ya itu sudah menjadi modalitas untuk detoksifikasi ya. Jadi ada penyakit tertentu yang terdeteksi berpotensi mengalami gangguan metabolik, biasanya akan disarankan untuk aktivitas-aktivitas olahraga yang aerob, Dok. Ya, contohnya senam, kemudian ada jogging ya, kemudian juga berenang. Nah, itu salah satu beberapa olahraga yang memang dianjurkan untuk mereka-mereka yang pingin sehat, dalam artian pingin meminimalisir potensi atau risiko mengalami penyakit metabolik. Sindrom metabolik ya, Bang. Senam, kenapa senam? Ini saya pilih model olahraga atau aktivitas yang paling sederhana. Maksudnya sederhana, bisa dilakukan dimanapun, Dok. Ya. Kapan? Sekarang pun kita bisa. Saat podcast nanti kita coba. Oke, Dok. Nanti kita coba. Ya. Setuju. Ya, ini kita coba. Nanti Laskar Medika bisa ngikutin ya. Ya, saya sebagai pekerja juga begitu, Dok. Sering kayak muscle stiffness kayak Itu gitu dia. ya, Dok. Bisa ya, Dok, pakai senam. Betul. Jadi dikurangi gitu ya, Dok. dasar gerakan dari senam sebuk ini adalah karena memang banyak penelitian yang mengatakan untuk orang-orang yang bekerja secara statis, secara diam, Dok. Jadi diam di kursi, kemudian melakukan mengetik dokumen, ya, memeriksa dokumen, mungkin juga ngajar, banyak duduknya, mahasiswa banyak duduknya, dosen banyak berdirinya. Biasanya paling tidak ada 3 area. 3 area yang memang berisiko tinggi mengalami muscle stiffness atau kaku saja, otot. Dok? Iya. Ya, kaku Iya. otot. Pertama leher, Dok. Iya, Ya, betul. leher. Jadi biasanya kayak gini misalnya, udah ngomong, udah toleh sana toleh sini, biasanya aduh kok capek ya. Nah, kita biasanya refleks selama ini mungkin juga Laskar Medika mengalami selama ini, tuh refleks ya dikini kretek. Nah, ini kan serem ya. Bahaya ya, Dok. Sebenarnya bahaya nggak? Kriopatrik itu serem ya. Iya. Itu serem ya. Kalau tidak dilakukan oleh profesional itu membahayakan. Betul. Karena itu kita perlu satu modalitas. Pertama leher. Kemudian yang berikutnya tangan. Kenapa tangan? Ya kita menggunakan tangan kita sebagai alat aktif ya. Alat aktif, ekstremitas aktif untuk bekerja. Dan berikutnya, bagian otot berikutnya adalah punggung. Umumnya punggung belakang. Apalagi kalau duduk seperti ini, oke lah mungkin kursinya sudah ergonomi. Ya sudah bisa lentur, sudah bisa mengikuti bentuk punggung kita. Tapi kadang-kadang kita masih, habis ngajar, habis duduk, bangun itu terasa kayak kemeng gitu ya. Kalau orang Jawa bilang tuh kemeng, kaku gitu. Wah ini, sehingga ini perlu diminimalisir. Jadi selain gangguan metabolik yang menjadi sasaran kita, juga kondisi-kondisi kekakuan otot ya. Karena memang senam ini fungsi utamanya adalah untuk relaksasi atau stretching dari otot-otot kita supaya dia bisa menjadi rileks dan kita juga menjadi optimal pada saat bekerja. Oke, Dok, sebentar sedikit saya bertanya ya, Dok. Silakan. Berarti senam sebuk ini lebih banyak aerobiknya atau stretchingnya, Dok? Lebih banyak stretchingnya. Oke. Lebih banyak stretchingnya. Karena kalau misalnya pertanyaannya seperti itu, maka asumsi aerobik adalah dilakukan selama periode tertentu dan biasanya ada hitungannya. Ya, ada yang 8 ketukan, 8 hitungan, 10 hitungan dan lain sebagainya. Di sini khusus untuk senam sebuk paling tidak untuk yang versi ini, versi awal ini, saya tidak membuat patokan bakunya. Oke. Oh harus sekian detik. Bahkan
berbeda dengan senam yang sudah pernah dipublish atau diluncurkan oleh Kemenkes ya, jadi Kementerian Kesehatan itu mereka sudah punya satu program senam sendiri, dan program itu kalau boleh saya cerita sudah menjadi kewajiban di tempat kerja, biasanya dinyalakan mulai jam 10 Dok. Jadi melalui speaker ruangan, melalui speaker ruangan itu dibunyikan suaranya, jadi ada semacam lagunya begitu. Betul. Kira-kira 3-5 menit itu mengajak orang-orang untuk bergerak. Nah, saya masih proses ke arah sana. Masih proses ke arah sana karena saya melihat begini, ternyata Dok, tidak di semua tempat kita bisa dalam tanda kutip mengintervensi nuansanya. Katakanlah misalnya di rumah sakit ya, tiba-tiba di tengah-tengah ada bunyi untuk senam. Ini kan oke lah, 1-2 kali mungkin bermanfaat, tapi kalau kelamaan kok saya khawatirnya malah mengganggu nanti. Betul. Mengganggu aktivitas pekerjaan. Kita lagi ngajar, Dokter Karina lagi ngajar. Di tengah-tengah ngajar tiba-tiba ada instruksi untuk senam. Ya meskipun mungkin tidak sampai 5 menit ya, tapi lumayan juga. Betul. Ya, lumayan effort juga. Di tengah konsentrasi yang sudah dibangun gitu ya, Dok, tiba-tiba terdistrak harus senam, harus begini-begini. Nah, ini kan lumayan ya. Nah, karena itu senam ini sementara masih kami bebaskan. Kami bebaskan dalam artian tidak ada harus jam sekian, harus dalam posisi yang demikian. Posisi saat ini pun Dokter Karina posisi duduk bisa. Teman-teman Laskar Medika yang mungkin lagi rebahan ya, lagi rebahan di rumah bisa di depan TV. Juga bisa ya, Dok? Bisa, rebahan juga bisa. Nanti coba berdiri pun bisa. Berdiri juga bisa. Jadi saya waktu itu kemarin yang kami lakukan di satu sekolah ya, di mana populasinya ada yang posisi duduk dan ada yang posisi berdiri. Dan memang ini sudah kami uji coba di kelompok kecil kami. Jadi semuanya bisa dilakukan. Nah, nanti kita coba ya Laskar Medika. Nah, jadi selain senam ini juga kami tuangkan ke dalam bentuk flyer ya, flyer yang ini juga menjadi satu luaran. Di sini juga kami tampilkan bahwa paling tidak senam ini idealnya atau harapannya bisa dilakukan paling tidak 2 jam sekali. Atau sebenarnya kondisional, Dok. Kondisional. Jadi setiap kali kita merasa kok sudah mulai agak capek ya, mulai kaku ya, itu bisa dilakukan. Tidak perlu alat, tidak perlu alat, tempat khusus, tidak perlu alat khusus, tidak perlu ruangan khusus maksud saya enggak perlu ya, Dok. Tidak perlu baju khusus. Betul, karena baju seperti saya gini pakai batik bisa ya, Dok? Bisa, pakai batik bisa, bahkan mohon maaf ini Laskar Medika mohon izin. Teman-teman kan kita kan bervariasi ya, orang bekerja macam-macam. Ada biasanya rekan-rekan kita pekerja itu yang pakai baju yang agak ketat. Betul. Gitu ya, agak ketat, apakah mungkin itu rok atau mungkin baju-baju yang agak ketat. Itu bisa dilakukan. Karena itu jadi senam ini memang kita desain untuk anybody can use. Ya, semua orang bisa melakukan, semua orang bisa mempraktekkan ya. Keren. Sesering mungkin kondisional. Misalnya lagi rapat, di tengah-tengah rapat gini-gini stretching kok ya aneh gitu ya. Mungkin nanti pas pada saat rehat bisa. Jadi tidak harus ada tuntutan pada jam sekian atau jam sekian. Ini sangat kondisional sekali, sangat adaptable terhadap kondisi masing-masing pekerja. Betul. Bahkan saya sempat berpikir, wah gimana ya kalau untuk teman-teman yang ada di kerja offshore, lepas pantai, tambang bagaimana? Apakah mungkin di tengah-tengah mereka nyetir apa itu, Dok, namanya kendaraan yang gede itu? Dump truck ya, dump truck atau mungkin eskavator gitu ya. Apakah mungkin senam di dalam kokpitnya eskavator? Mungkin ya, Dok. Mungkin. Jadi memang ini prinsip kami adalah semua harus bisa karena yang namanya penyakit metabolik itu tidak mengenal profesi. Betul ya, Dok ya. Jadi penyakit metabolik tidak mengenal profesi. Nggak ada orang yang kalau dosen kedokteran tuh tidak mungkin diabetes. Nggak mungkin, tidak ada seperti itu. Semua berpotensi. Apalagi mungkin ini ya, Dok, habitnya orang-orang mungkin merokok itu kan justru malah menunjang faktor yang bisa menyebabkan metabolik. Itu deh, sindrom metabolik sindrom metabolik ya. Jadi kalau nggak gerak malah bahaya ya, Dok. Kita sudah melakukan dengan teman-teman mungkin di kesehatan masyarakat ya, kita sudah melakukan promosi kesehatan terkait dengan upaya-upaya tidak boleh merokok lah, kemudian harus makan isi piringku ya, seperti itu gizi dan lain sebagainya.
itu berjalan, tapi memang kadang-kadang aktivitas fisik ini sering terlupa, Dok. Ya, itu Ya, ya. sering terlupa karena sampel aja lah, maksudnya penelitian sudah banyak ya, tapi Iya. misalnya kita sampel aja Laskar Medika, mungkin berapa banyak sih yang pernah atau sempat melakukan olahraga di tengah-tengah pekerjaannya. Nah ini saya kira tidak banyak, dan alasannya nggak sempat, tidak ada waktu. Betul. Oh, saya repot kalau bawa baju, repot kalau bawa barbel dan lain sebagainya. Nah, Senam Sibuk hadir untuk menjawab tantangan itu semua. Mungkin boleh dipraktekkan gitu, Yuk, Dok. kita Ya. praktekkan. Nah, jadi Gimana, Dok? Laskar Medika, Senam Sibuk ini terdiri dari 3 bagian. Ya, 3 bagian. Boleh sambil dipraktekkan Laskar Medika. Kita sambil praktekkan ya, Dokter. Oke, Ya. siap, Dok. Oke, posisi pertama adalah berdiri Saya atau posisi duduk. Duduk boleh? Duduk Oke, boleh, duduk boleh, senyaman mungkin. Ya, Oke. senyaman mungkin. Sedikit beri jarak, Dok. Agak Oke. agak mundur sedikit mungkin ya. Agak mundur sedikit. Jadi pastikan kita terbebas. Kalau misalnya sini sampai nabrak-nabrak gini ya nanti bisa dikondisikan ya. Iya, Jadi toh. saya bergeser sedikit. Nah, ya jadi bisa terbebas, tangan bisa terentang Iya. luas ya ke depan maupun ke samping. Gerakan pertama adalah luruskan lengan ke depan. Nah, mohon izin yang ini. Ya. Ya, nomor 2, luruskan lengan Oke. ke depan, gerakan jari-jari dan pergelangan tangan. Gini, Dok. Nah, kenapa begini? Karena kan dia biasanya ngetik, Betul. menulis, mouse. Nah, ini semuanya bisa mengalami stiffness atau kekakuan pada sendi-sendi di pergelangan tangan dan jari-jari tangan. Ini Ya. penting ya. Kenapa penting? Tangan itu kalau diasuransikan harganya mahal. Oh, gitu ya, Dok. Iya, diasuransikan itu harganya paling mahal itu tangan, Betul, jempol ya, itu paling mahal. Karena itu kita harus menjaga ya. Oke. Kita harus menjaga supaya jangan sampai dia cedera. Ya, karena memang aktivitas kita banyak. Sambil tangan ke depan, lurus ke depan, Dokter. Mohon Iya, izin lurus ke iya. depan supaya ada stretching di Oke. lengan atas dan lengan Ya, bawah. terasa ya, Ya, stretching, terasa di begini. Kemudian setelah dirasa cukup, biasanya ya kira-kira 8 sampai 10 detik, kemudian tangan ke atas Laskar Medika. Nah, yuk Laskar Medika. Tangan ke atas sambil digerak-gerakkan, tetap digerak-gerakkan, ada yang diputar-putar, boleh silakan. Karena itu ini bebas. Jadi setiap orang pasti punya potensi risiko masing-masing, dan setiap orang punya, aku kok seneng kalau diputar-putar, silakan. Sambil nari-nari, silakan jika memungkinkan ya. Jika memungkinkan. Jadi gerakan ke atas, Oke. tangan lurus ke atas, tujuannya adalah untuk menarik otot-otot tripoides yang ada di belakang. Oke. Ya, jadi karena kita menulis ini biasanya kaku, Iya, bahu sampai punggung belakang, punggung atas. Betul, betul. Ya, jadi kita ke atas, kita stretchkan, dan terakhir ke samping. Ke samping. Ya, ke samping. Oke. Ya, ke samping juga kita gerakkan jari-jari dan pergelangan sambil diputar-putar. Nah, secukupnya 6, 8, 10, 12 hitungan silakan. Laskar Medika yang menentukan ya. Begitu dirasa cukup, oke. Sekarang kita ke gerakan berikutnya. Gerakan berikutnya gerakan seperti Namaste, Dokter. Namaste, Seperti ya. Namaste, ditempelkan di bawah dagu, kemudian mendongak ke atas. Mendongak ke atas. Didorong sampai setinggi-tingginya. Iya. Sampai setinggi-tingginya sampai terasa leher bagian depan itu tertarik. Oke. Nah, tujuannya apa? Karena pada saat kita kerja biasanya umumnya bahasa Indonesianya dingklu itu apa ya? Nunduk, Dok. Menunduk ya. Iya. Biasanya kita kan menunduk ya. Iya. Menunduk, apalagi kalau yang Laskar Medika yang sering aktif medsos. Oh, betul. Nah, itu kan Scrolling ya, Dok. scrolling ya, belanja online kan gitu ya. Scrolling gini sampai berjam-jam, itu biasanya aduh capek. Nah, ini kita fasilitasi dengan gerakan sibuk. Jadi seperti ini. Namaste, didorong ke atas sampai terasa tertarik ya Laskar Medika, sampai terasa tertarik, dan itulah indikator kita. Begitu sudah tertarik, kita ke gerakan berikutnya, kita pindah ke belakang, kita turunkan kepala. Oke. Ya, kita turunkan kepala sampai dagu menempel dada. Oke. Ya, sampai terasa otot di belakang leher itu tertarik, Dokter. Oh iya, terasa. Ya, memang. terasa. Enak ya. Dan biasanya kalau sedikit agak diberikan tenaga yang lebih, itu sampai punggung atas itu akan terasa. Sampai terasa, dan itu bagus karena memang stretching itu adalah salah satu gerakan untuk bertujuan untuk menarik otot, dan kemudian nanti otot itu akan menjadi relaksasi. Iya, iya, iya. Gerakan berikutnya putar kepala ke samping kanan dan kiri. Sederhana saja. Kanan, kiri ya. Boleh ditahan sedikit. Tahan sedikit sambil didorong. Berapa detik gitu ya, Dok? Berapa detik? Boleh 8 detik, 6 detik, 10 detik. Boleh didorong sini. Sambil didorong pakai tangan boleh. Nah, kemudian juga ke samping kanan. Samping kanan boleh sambil ditarik. Nah, tarik sampai terasa di otot yang bagian lateral, Dokter. Ya, sampai lateral. Kenapa? Itu tadi. Karena Oh iya, benar, Dok. kita tidak hanya Laskar Medika lah, saya kira semua orang itu
banyak yang aktivitasnya menunduk ya. Iya, Banyak aktivitas betul. menunduk. Dan ini untuk memfasilitasi supaya otot-otot, karena leher itu penting dok. Oh iya, ini Ya, sekali dok. leher itu sangat penting sekali. Pada banyak organ di sana dan salah satu bagian penghubung antar organ vital, antara otak dan jantung dan lain sebagainya ya. Sehingga kita perlu maintenance yang baik pada leher kita. Betul. Setelah gerakan leher, tadi sudah tangan, leher, sekarang kita ke gerakan punggung. Nah, sekarang Oh iya. di gambarnya kan berdiri. Iya. Bagaimana kalau posisi duduk? Nah, coba gimana Dr. dong? Karina sambil duduk, Laskar Medika sambil duduk, kakinya diluruskan ke bawah. Mungkin saya duduk Oke. agak lebih ke ujung ya. Iya. Kakinya lurus ya, lurus ke depan, kemudian badannya membungkuk ke bawah. Nah, saya posisikan mungkin nanti agak terpotong ya, juga ya di posisi begini. Iya. Posisi seperti ruku. Seperti Ya, kalau kita sholat posisi seperti ruku sampai menyentuh ujung kaki, dokter. Oke. Tujuan kita adalah otot di punggung. Nah, jadi sebenarnya ya itulah rahasianya sholat. Ya, rahasia gerakan sholat itu salah satunya adalah, karena itu kenapa sholat itu harus tumak nina ya, harus pelan-pelan ya, karena juga sekalian untuk men-stretchingkan otot ya. Usahakan sampai kalau duduk bisa berdiri apalagi ya. Kemudian berikutnya sambil posisi duduk, nah ini bisa dipraktekkan. Dr. Karina diputar badannya ke kanan. Oke. Nah, ini tidak ada lagunya tapi bukan Oke. putar ke kanan, itu tidak ada ya. Jadi langsung diputar saja. Kanan ya. Tarik ke Oke, kanan. Ya. Keuntungannya Laskar Medika dan Dr. Karina, kalau kita menggunakan kursi, kita bisa menggunakan pegangan iya, kursi betul. atau bagian belakang sandaran, Oke. sandaran kursi sebagai pegangan. Kita tarik, kita gunakan itu sebagai pegangan dan kita tarik badan kita ke samping. Ya, boleh kanan dulu, kiri dulu boleh ya, sampai terasa tertarik. Ya, itu dulu, simpel aja. Karena boleh diulang, boleh 1 kali, 2 kali, bebas. Tergantung kondisi, tergantung macam masing-masing kita ya pada saat di tempat kerja. Nah, setelah begitu kita ke tahap berikutnya. Kalau tadi sudah terasa tertarik, betul ya, Dr. Karina? betul, Kanan kiri betul sudah terasa sekali, ya. tertarik. Sekarang disilangkan kakinya. Oke. Disilangkan. Jadi Diper ini lagi ya dok. ya, disilangkan. Kalau kaki kanan, nah ini kuncinya di sini. Kalau kita Kaki coba kaki kanan. kanan dulu, Laskar Medika silakan kaki kanan disilangkan ya, disilangkan ke depan. Kaki kanan yang di atas kaki kiri, maka kita bertolak ke kanan dulu. Kita bertolak ke kanan. Oke. Ya, kaki kanan naik, kaki kanan bertolak ke kanan. Nah, ini akan terasa di punggung, ya akan Ya, terasa betul. lebih intens, lebih tertarik begitu. Baru kita ke kiri. Ya. Kemudian dengan gerakan sebaliknya kaki kiri naik ke atas, kemudian Baru ke kiri ya gerak dok. ke kiri. Jadi kalau kaki kiri yang naik, maka gerakan putar badannya adalah ke kiri. Dan enak, itu akan terasa tertarik begitu. Dan Betul. bisa dikomunikasi. Oh, kok tadi posisi gerakan nomor 9-nya kurang, boleh diulang lagi. Jadi ini sangat kondisional. Oke. Betul, sangat kondisional sekali. Terakhir dokter, tapi penting. Ya. Kalau tadi kita sudah pada otot, sekarang fokus kita ada pada otak. Oke. Ya, gerakan terakhir kita adalah duduk tegak. Ya, monggo silakan Laskar Medika silakan sambil duduk tegak, sambil kalau berbaring agak susah ya. Jadi duduk tegak kemudian atau mungkin berdiri, ambil nafas, biasa saja ambil nafas pelan-pelan, kemudian tahan 1, 2, 3 dan dilepaskan pelan-pelan. Ya. Simpel saja, dalam tanda kutip sekedar menarik nafas, tapi sebenarnya ini memiliki manfaat yang luar biasa karena dengan inspirasi itu kita meningkatkan intake oksigen dan kita tahu oksigen itu adalah sumber energi untuk otak. Ya, jadi terutama ya ini bisa dilakukan untuk teman-teman atau Laskar Medika yang sedang kuliah ya, kuliah di tengah-tengah. Mungkin nanti kuliahnya dengan Dr. Karina dengan saya bisa di tengah-tengah kuliah itu bisa sambil paling tidak yang ngambil nafas ya. Karena itu kenapa kita ngantuk? Karena oksigen di otak berkurang. Salah satunya adalah dengan intake yang dalam dan kemudian dilepaskan pelan-pelan. Ya. Betul. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan mengenai senam sibuk ini, Dr. Karina. Baik. Yang terakhir mungkin ya dok, ada nggak sih yang mau disampaikan ke para Laskar Medika ya, para pemirsa semuanya ya, agar lebih peduli gitu dok sama kebugarannya gitu. Oke, pesan saya pada seluruh Laskar Medika, tetap beraktivitas, jangan lupakan aktivitas fisik ya, untuk menjaga kebugaran kita. Selain kita harus menjaga makanan dan pola hidup kesehatan yang lain. Jadi tetap aktivitas, tetap semangat dan harus selalu berpikir positif. Itu penting dokter. Oke, terima kasih banyak dokter Eri Sama-sama, Dr. atas Karina. insight-nya yang sangat baik ini ya.
Jadi dari obrolan kita tadi kita bisa menyimpulkan bahwa untuk menjadi bugar itu nggak harus mahal ya dok, Ya. nggak perlu ke gym ya, nggak perlu beli apa dok, kostum-kostum biasanya mahal-mahal itu ya dok. Iya betul. Ya, yang penting tergantung niatan Niatnya kita. betul. Betul. Kemauannya. Baik, terima kasih Dokter Eri atas sama-sama, Dr. Karina. banyak sekali insight-nya yang bermanfaat buat kita ya. Jadi dari obrolan kita tadi kita tahu bahwa untuk jadi bugar nggak harus mahal ya dok. Siap. Nggak harus ke gym, Ya. nggak harus beli outfit yang mahal ya dok. Yang penting niat kita ya dok. Ya. Oke, sampai di sini dulu podcast Anamnesis episode kali ini. Jangan lupa untuk terus mengikuti episode-episode selanjutnya. Saya Karina Nilasari undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anamnesis, Anamnesis, salam sehat. sehat.